Selamat datang di unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh dulur pemirsa YouTube. Kali ini kami hadir membahas terkait isu yang hangat diperbincangkan di Kabupaten Kediri oleh pemilik kendaraan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Iko Septiawan Prasandi dan saya Aditya Pratnavarista. kami adalah mahasiswa Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Pada kesempatan diskusi kali ini kami akan membahas terkait evaluasi kebijakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 Tahun 2020 terkait penerapan bukti lulus uji dan retribusi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Adit dan kali ini narasumber kita pada perbincangan ini. Mas Adit, apa sih pengujian kendaraan bermotor itu? Baik, terima kasih Mas Iko. Pengujian kendaraan bermotor itu adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandungan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan daripada dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor ini seperti apa? Menurut undang-undang itu ada 3 poin untuk tujuan PKB. Yang pertama adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandungan, kereta tempelan di jalan. Yang kedua, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandungan, dan kereta tempelan di jalan. Yang ketiga, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum. Oh, gitu Mas. Kemudian sesuai dengan tema yang dalam perbincangan kita saat ini adalah terkait Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 Tahun 2020. Singkat saja Mas, seperti apa sih dari peraturan tersebut untuk pemilik kendaraan bermotor? Pada intinya peraturan bupati ini dibuat sebagai perubahan atas aturan yang terbaru terkait bukti lulus uji yang baru, yaitu Blue E atau bukti lulus uji elektronik, serta penyesuaian retribusi dengan situasi dan perkembangan yang terkini. Gitu. Menarik Mas, tadi dikatakan ada bukti lulus uji elektronik. Sekarang ini berarti kita menggunakan yang Blue Mas? Iya, betul. Mungkin bisa disampaikan perbedaan antara bukti lulus uji yang lama dengan bukti lulus uji yang baru atau bukti lulus uji elektronik. Baik, dari format dan desainnya jelas berbeda Mas Bro. Jadi kalau yang buku itu berupa lembaran, sedangkan yang Blue E ini seperti smart card yang di dalamnya terdapat chip yang bisa terintegrasi keautentikannya. Yang kedua, dari segi safety pasti lebih aman Blue E karena terdapat semisal tanda air, stempel khusus, hologram, juga fitur keamanannya yang bisa membuat lebih sulit untuk dipalsukan. Informasinya jelas lebih lengkap yang di Blue E karena data teknis kendaraan seperti emisi gas buang, data kendaraan, serta hasil uji yang lainnya juga yang terupdate. Yang berikutnya, bukti lulus uji ini bisa terintegrasi dengan sistem digital yang lebih luas sehingga memudahkan akses dan verifikasi bagi pihak berwenang juga pemilik kendaraan. Yang berikutnya, validitas dan masa berlaku ini jelas. Yang dulu cuma untuk 2 kali uji atau 1 tahun, sekarang bisa
6 kali uji, jadi 3 tahun tidak perlu ganti bukti lulus uji. Oh, gitu Mas. Sebenarnya berarti ini Mas ya, banyak keuntungan dari perubahan bukti lulus uji ini Mas ya. Oke, Mas. Dari buku menjadi smart card, di situ banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan sehingga pelayanan dan keamanan dari pengemudi motor dapat diperbaiki. Kemudian tadi disampaikan terkait bukti lulus uji Blue atau Blue, untuk tantangan daripada kebijakan ini adalah seperti apa Mas terkait perubahan bukti lulus uji? Baik, tantangan yang dihadapi di pengujian kendaraan bermotor adalah yang pertama kayak teknologi yang berkembang ini kan semakin canggih. Ya, industri otomotif ini semakin berkembang, jadi petugas juga mesti memperbarui dan upgrade terus pengetahuan tentang teknologi. Yang kedua, fasilitas dan peralatan pengujian. Jadi kalau tidak ada peralatannya juga tentunya petugas juga kurang akurat dalam menjaga kualitasnya pengujian ini dengan hasil yang diperoleh. Yang berikutnya, kepatuhan pemilik kendaraan ini yang kita harus terus kita pupuk agar pemilik kendaraan ini sadar nih bahwa dengan menjaga kondisi kendaraannya bisa menciptakan kondisi yang aman dan layak jalan untuk pengemudi juga sopirnya tentunya. Yang berikutnya, penegakan hukum dan pemantauan ini, semisal kita kasih panis reward kalau memang kendaraannya tidak lulus uji di jalan, mungkin nantinya bisa kita denda atau penundaan perpanjangan SKNK-nya atau SIM-nya atau bagaimana. Yang berikutnya, standar dan regulasi yang berkembang ini juga kita sebagai petugas juga harus mengikuti standar dan regulasi yang ada terkait dengan implementasinya, bisa menjadi tugas yang menantang tentunya. Oh, baik. Jadi disampaikan tadi lumayan cukup banyak yang ada tantangan yang dihadapi dengan perubahan bukti lulus uji dari yang lama buku menjadi Blue, bukti lulus uji elektronik. Sampai sejauh ini bagaimana Mas respon daripada masyarakat pemilik kendaraan terkait dengan peraturan bupati ini, karena ada perpindahan bukti lulus uji dan restitusi? Iya. Baik, pastinya tentu ada yang pro juga ada yang kontra terkait penggunaan bukti lulus uji. Banyak masyarakat yang lebih senang, artinya lebih suka dengan bukti lulus uji yang baru karena pasti dari segi safety juga semakin sulit untuk dipasukan. Yang berikutnya, untuk tarif retribusi yang meningkat ini pasti banyak yang masyarakat yang juga kurang nyaman dengan kenaikan tarif retribusi ini, tapi kita juga mesti relevan karena semuanya perawatan juga harga juga naik, bahan baku juga naik, pastinya juga harus mengikuti. Baik, iya. Baiklah, demikian tadi beberapa pertanyaan yang bisa kami sampaikan kepada Mas Adi terkait kebijakan peraturan Bupati Kediri nomor 46 tahun 2020 terkait penerapan bukti lulus uji yang baru dan retribusi yang baru. Dari beberapa pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa penerapan kebijakan dari peraturan Bupati Kediri nomor 46 tahun 2020 sedikit banyak memberikan keuntungan kepada pemilik kendaraan, antara lain dengan adanya pergantian bukti lulus uji yang baru dari buku menjadi smart card, itu ada beberapa faktor yang paling dasar, antara lain dari format dan desain, elemen keamanan, informasi yang tercantum, integrasi digital, dan validitas serta masa berlaku. Sehingga kedepannya faktor security atau keamanan daripada smart card itu menjadi lebih terjamin dan tidak dapat dipalsukan. Kemudian dari faktor tantangan, tentunya ini adalah tantangan daripada penguji untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik
antara lain dengan perubahan teknologi ini, kemudian pengawasan terkait bukti uji yang baru, kemudian yang bagian terakhir respon daripada masyarakat terkait kebijakan penerapan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 ini. Tentunya ada yang pro dan kontra. Masyarakat yang pro setuju dengan adanya perubahan ini sehingga bukti lulus uji itu terjamin dari bentuk yang lama, dari bentuk buku menjadi smart card. Sedangkan daripada yang kontra, masyarakat itu mungkin keberatan dengan tarif yang dinaikkan daripada retribusi pengujian kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan harga daripada bahan baku itu saat ini sudah meningkat dan adanya perlunya perawatan kepada alat pengujian kendaraan bermotor. Itu tadi beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam pembahasan pada siang hari ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.